Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Gibran Day. Ini sangat memalukan rekan-rekan. Bagaimana skandal demo bayaran benar-benar terbongkar. Awal mulanya peristiwa ini terjadi adalah ketika ada salah satu netizen yang memang beliau ini mau bekerja atau mau ada kegiatan, namun sangat disayangkan beliau terjebak macet karena memang ada istilah demo itu ya. Jadi demo, kemudian beliau kan otomatis terdiam dari kendaraannya sejenak. Namun, beliau menyaksikan sebuah kejanggalan yang sangat luar biasa. Masa iya ketika saat demo atau sesaat setelah demo itu ada pembagian uang yang oleh salah satu orang, sepertinya koordinator kepada mahasiswa lainnya. Ini benar-benar di luar dugaan kita semua. Kemudian fakta itu didukung ketika ada salah satu oknum mahasiswa ini yang bersuara frontal sangat mengintimidasi, kemudian ditanyakanlah oleh sejumlah pihak. Ya, ketika Anda mahasiswa benar berhak untuk menyuarakan pendapat Anda. Lalu mana kartu mahasiswanya? Saya pengen lihat. Beliau ini, si oknum mahasiswa ini tidak bisa menunjukkannya rekan-rekan. Malah terkesan pelangak-pelongo dan seolah kaget panik bagaimana yang sedang berbohong ketahuan gitu rekan-rekan. Jadi memang dalam berdemo ini, demo apapun ada aturan mainnya, ada etika dan adab yang harus dijunjung tinggi. Jangan sampai kita berkoar membela demokrasi, justru kita sedang berkontribusi dalam meruntuhkan tatanan moral yang telah ditata rapi oleh para leluhur kita di negara ini, teman-teman. Bagaimana kelanjutannya? Langsung kita simak terlebih dahulu. Ini ada fakta dari kepolisian bahwa ada aliran gelap bukti transfer dari pihak LBN-nya ke Ibu Raira. Ibu Raira itu adalah istrinya Pak Dekan senilai 45 juta. Sekarang kami mempertanyakan itu uang apa. Berapa Mbak nilai? 45 juta. Itu ke rekening siapa tadi Mbak? Ke Bu Raira. Selaku? Siapa itu? Istrinya Pak Dekan. Oh, itu baru ketahuannya kapan tuh Mbak? Kemarin itu. Berdasarkan siapa itu? Saya penyidik, dari penyidik. Oh, dari penyidik. Pihak LBN-nya yang membuka waktu penyidikan. Ada buktinya itu Mbak? Ada, sudah ditahan di penyidikan itu. Berupa apa itu Mbak? Berupa ini transaksi transfer. Berapa jumlahnya Mbak? 45 juta. Itu dari nilai nominal 500 yang sudah disetorkan semua? 5,3 ya, kurang lebih seperti itu. Untuk total mahasiswa berangkat itu 80 orang ya? Iya. Iya. Kurang lebih. Yang berangkat itu 77, cuman yang nggak berangkat itu ada sekitar berapa, totalnya itu 93 mahasiswa. Oh, 93 mahasiswa. 14 dosen itu yang berangkat. Ini juga fun fact buat kalian wartawan, bahwa 14 dosen itu tidak membayar uang parkir, cuma 8 free biaya, itu sisanya bayar 5 juta per dosen. Jadi kami mau tahu itu sebenarnya yang free itu bayarnya siapa? Uang kami. Yang apa yang udah bayar tapi nggak ikut itu bayar tetap bayar bagi bayar? Full 7.450. Berapa Mbak yang nggak datang, yang nggak hadir atau ikut? Oh, itu datanya sama ketua tim ya? Tanyakan sama ketua tim. Bukalina. Kata untuk 100 hari Prabowo Gibran, Bang Aryan. Kalau misalnya jadi Prabowo, jadi presiden gak becus, Prabowo mendingan ganti aja. Tapi jangan wapresnya bigo di Prabowo. Jangan. Oke, Prabowo kalau nggak bisa jadi presiden, gak bisa pecat-pecat menteri yang gak becus, lu aja yang dipecat, oke? Foto yang tersebar memperlihatkan beberapa mahasiswa menerima uang setelah aksi. Indonesia gelap. Publik mulai bertanya, apakah demo ini benar-benar aspirasi mahasiswa atau hanya gerakan pesanan? Isu ini diperkuat oleh kesaksian sejumlah orang yang mengaku melihat pembagian uang di lokasi aksi. Jika benar ada aliran dana, maka keaslian perjuangan mahasiswa bisa diragukan. Bukankah mahasiswa seharusnya menjadi simbol idealisme, bukan alat politik? Saya sudah berkali-kali ingatkan, kita akan menghadapi tantangan. Si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri, ingin membersihkan diri. Tuh, Mas bilang Mas mahasiswa. Iya. Tapi lihat ke kami, mana Mana kata mahasiswanya? Oh, saya juga ingin mempertanyakan mana pengacara kamu. Ayo, tunjukkan. Ayo, itu mah ayo. Mana kamu? Ayo, tunjukkan sama dia. Tunjukkan mana kamu. Kamu sana kamu. Udah dipegang. Kamu tahu.
Saya udah di pengadilan. Izin, dengar dulu. Jangan membela siswa kamu. Ini bahasa saya, kalau membela klien. Ini berita Anda akibat ke saya. Negara Indonesia. Silakan dibongkar. Ini bahasa kamu. Saya dari aliansi. Jangan bikin malu mahasiswa. Mana suratnya mana? Bikin bangga kamu. Suratnya di mana? Saya bangga kamu. Mana itu juga? Mana? Bayaran. Ini bukan mahasiswa nih. Ini bukan mahasiswa. Yang dimasak. Bentar. Presiden memberikan beberapa arahan ya terkait dengan pentingnya pendidikan kepada semua. Beliau akan membangun sekolah rakyat, sekolah unggulan gitu, kemudian memperbaiki fasilitas pendidikan sampai pelosok-pelosok, sarana prasarana untuk belajar gitu. Kemudian beliau juga menyampaikan rencana untuk mendirikan 70.000 koperasi desa sebagai outlet untuk sembako, outlet untuk obat-obatan, outlet juga untuk klinik gitu ya. Dan beliau menyampaikan bahwa kalau dulu 1 miliar satu desa, nah sekarang satu desa itu bisa 7 miliar ya. Ada dana di 1 miliar dan MBG itu 6 miliar. Jadi betapa besar anggaran untuk desa sekarang gitu. Nah, kemudian Presiden juga menyatakan bahwa kita harus memotong rantai kemiskinan ya, dengan mendirikan sekolah, menyekolahkan orang-orang yang tidak mampu di sekolah-sekolah yang terbaik tadi. Jadi ini hal-hal yang ditekankan oleh beliau. Kesehatan, pendidikan, jangan ragu terhadap program-program prioritas yang berjalan. Kritikan wajar, kritikan membuat kita menjadi semakin cermat dan waspada. Tetapi kita semua sudah on the track lah kira-kira Bapak Presiden. Dan secara keseluruhan Presiden mengapresiasi kabinet ini yang sangat bisa bekerja sama. Beliau juga menyampaikan komitmennya untuk memberantas korupsi, mendorong agar koruptor itu dihukum berat gitu ya. Dan bahkan beliau menyatakan kegeramannya atas orang-orang oknum-oknum yang masih keterlaluan ya, udah diperingatkan tapi masih saja ada gitu ya, yang mencuri uang rakyat, misalnya begitu. Lebih baik ratusan triliun itu digunakan untuk makan bergizi, untuk pendidikan, kesehatan, itu kira-kira ya. Jadi panjang lebar beliau itu. Tadi berarti berapa jam tadi Pak Presiden ngomong? Dari jam 4 lewat sampai jam setengah 6, mungkin sekitar sejam ya? Lebih lah ya. Pak, tapi ada target khususnya sih Pak yang disampaikan untuk 100 hari jalan ke depan? Tadi kan konteksnya 130 hari kerja. Beliau menyatakan bahwa harus fokus pada program prioritas. Kita semua on the track gitu. Dan ya kami mendapat kesan bahwa beliau itu selalu ingin mengukur capaian-capaian itu. Ya, karena beliau juga memaparkan angka-angka tadi. 130 hari ini apa saja sudah dicapai. Gitu. Tapi kami menggarisbawahi cara beliau selalu menyemangati dan memotivasi. Ini kan agak sering beliau ini kan. Tadi juga mendadak gitu. Dan agak lengkap tadi semua. Dan kayak semacam menguatkan konsolidasi gitu ya, antara ini anggota kabinet ya. Tiada henti menurut kami ya. Konsolidasi tiada henti. Kalau dibilang ada pesan khusus ya tidak juga. Tapi ini cara beliau membangun kebersamaan tadi, dan bahkan beliau berkeliling menyalami semua orang yang ada, setiap meja beliau datangi tadi. Tapi kalau untuk evaluasinya sendiri apa Pak yang disampaikan? Itu beliau menilai secara keseluruhan program berjalan dengan baik, soliditas terbangun di antara menteri-menteri gitu. Beliau memberikan apresiasi dan terus menyemangati semua, dan intinya
beliau mau pasang badan lah untuk menyelamatkan uang rakyat gitu tadi bahasanya ya. Jadi jangan ragu-ragu. Beliau kembali lagi meminta aparat penegak hukum, Kapolri, Jaksa untuk tegas. Moderator bilang enggak, bukan yang ke-8 Pak Rocky. Pak Rocky kan bicara konteks Pak Jokowi yang melaporkan saya, itu artinya rejim Jokowi melaporkan saya lalu dibatalkan oleh pengadilan di Jakarta Selatan. Maka saya bilang karena dibatalkan berarti resmi dong saya boleh bilang bahwa presiden ke-8 itu adalah bajingan tolol. Lalu moderator koreksi, yang dimaksudkan konteksnya bajingan tolol Pak Jokowi kan, bukan Pak Prabowo lagi ya, itu maksud saya adalah Pak Jokowi. Tetapi diedit, tapi sebetulnya itu kan konyol, bahkan dengan delik yang baru pun nggak boleh lagi. Pengadilan negeri udah batalkan kok, dan bahkan semua presiden bisa kita sebutkan dengan istilah yang sama. Tetapi itu konteksnya tetap terhadap Jokowi. Saya terang-terang bilang, iya Jokowi itu bajingan tolol. Kenapa? Ya kan itu konsekuensi dari keputusan pengadilan tuh bahwa Rocky Gerung tidak bersalah mengucapkan kata itu karena itu konteks memberi kritik pada kekuasaan dan itu adalah tradisi dalam demokrasi. Tetapi dipotong di presiden ke-8 lalu dikasih tambahan bahwa Pak Prabowo dibilang saya nggak pernah sebut nama Pak. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Itu tekad kami. Kami akan terus, dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan, tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Gak apa-apa. Nah, sudah kita saksikan, bahkan kita mendengar ya, bagaimana ternyata tengah ditelusuri aliran dana melalui transfer. Wow, ini berarti transaksinya begitu sangat terselubung dan terstruktur ya rekan-rekan. Jadi memang wajar lah netizen menyebut mahasewa ini dan itu pun kan diberikan kepada oknum lah yang memang memanfaatkan situasi yang terjadi di Indonesia untuk kepentingan pribadi, untuk memuaskan hasrat politik, serta untuk provokator-provokator yang tidak jelas serimbahnya mau kemana. Yang jelas tujuan mereka hanya satu, yakni menyerang pemerintahan yang sedang memimpin, pemerintahan yang sah di negara ini. Kan mau siapapun presidennya, yang demo itu pasti tetap ada karena memang tidak semua setuju dengan kedudukan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada saat ini. Buktinya kan sempat ada gugatan-gugatan serta bahkan ada kelompok terselubung yang seolah menginginkan pemakzulan Gibran, rekan-rekan.